Selamat siang saudaraku, salam sehat selalu ya. Jangan lupa hati harus gembira karena hati yang gembira adalah obat yang paling mujarab. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Tuhan Yesus memberkati. Siang hari ini saya ingin membahas tentang semakin dekatnya, semakin banyaknya orang-orang yang dulunya memuliakan, memuji, dan meminta kepada Tuhan Yesus Kristus agar diberikan kesehatan, berkat, dan melimpah. Setelah orang-orang ini diberikan berkat, kesehatan, dan diangkat tinggi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang-orang ini banyak yang menjual Yesus Kristus demi harta, benda, cinta, dan lain sebagainya. Saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus Kristus mengajarkan kita agar tetap selalu mengutamakan kasih dan damai sejahtera di dalam diri kita. Di dalam ajaran Yesus Kristus sendiri, bahwa Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Jadi saudara-saudaraku, jangan sampai Tuhan Yesus tidak memilih kita sebagai pengikutnya sampai di akhir hayat hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, zaman sekarang ini kita bisa membaca, belajar ajaran-ajaran agama yang lain seperti ajaran agama Buddha, Hindu, Konghucu, Islam, Kristen, dan lain sebagainya. Semua ajaran agama itu adalah baik adanya. Tetapi kalau kita memang percaya dan yakin, seperti diri saya sendiri, saya sudah banyak mempelajari, dan dari semua yang saya pelajaran itu, saya memang bangga dan yakin sekali bahwa saya memang menuhankan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kamus bahasa Indonesia, arti menuhankan itu adalah bahwa kita mematuhi dan mengakui seseorang itu menjadi Tuhan kita. Di dalam ajaran Kristen, orang-orang pengikut Kristen disarankan, diwajibkan untuk menuhankan Tuhan Yesus Kristus. Begitu juga dengan saudara-saudaraku yang beragama Islam, mereka juga diperintahkan dalam Al-Quran untuk mentaati semua perintah-perintah yang telah dikeluarkan oleh Rasul Nabi Muhammad di dalam Al-Quran itu sendiri. Artinya panutan yang nyata yang terlihat di dunia ini di dalam agama Islam yaitu Nabi Muhammad. Kalau dalam agama Kristen, panutan yang terlihat dan nyata yang harus diikutin itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Dalam agama Buddha ada Siddhartha Gautama, di dalam agama Hindu ada Siwa, ada Krishna, dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memang awalnya kita menjadi Kristen ketika kita lahir di keluarga Kristen. Saya sendiri lahir di keluarga Kristen, kakek nenek saya sudah Kristen. Jadi hal yang wajar ketika suatu keluarga memiliki anak, hal yang wajar bahwa anak itu awalnya akan menjadi pengikut Kristus alias beragama Kristen. Tetapi ketika kita sudah besar, saudara-saudaraku, sudah beranjak dewasa, sudah memiliki pemikiran, dan sudah bisa membandingkan mana yang baik dan mana yang buruk, sudah bisa membandingkan mana yang benar, mana yang salah, dan lain sebagainya. Jadi, saudara-saudaraku, ketika kita menganggap diri kita adalah seorang pengikut Yesus Kristus, maka kita harus yakin dan percaya, dan harus juga mempelajari apa-apa yang ada diajarkan oleh Yesus Kristus. Ajaran-ajaran Kristen intinya adalah ajaran Yesus Kristus, yaitu kasih, damai, dan sejahtera. Di luar itu yang tidak ada keluar langsung dari mulut Tuhan Yesus, itu bukan ajaran Kristen.
Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang hidup. Sampai sekarang dia hidup. Sampai sekarang dia hidup. Jadi kita bangga bahwa kita memiliki Tuhan yang hidup. Kita bangga bahwa kita memiliki panutan yang hidup yang ada di surga. Dan kita bangga bahwa panutan kita tersebut tidak pernah sekalipun melakukan dosa selama dia ada di dunia ini. Dan kita bangga sebagai pengikut Yesus Kristus bahwa panutan kita yaitu Yesus Kristus selalu mengajarkan kasih, yang dimana ajaran kasih itu adalah ajaran yang paling tinggi yang hanya Tuhan itu sendiri yang bisa mengajarkannya dan memerintahkannya. Apa itu ajaran kasih? Kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu, ampunin orang yang bersalah kepadamu, dan satu lagi, jangan pernah menghakimi orang lain. Jadi saudara-saudaraku, memasuki akhir-akhir zaman ini, seperti ada tertulis di dalam Wahyu, bahwa semakin banyak orang-orang yang akan murtad kepada Yesus Kristus. Saya ulangi sekali lagi, semakin banyak orang-orang yang dulunya percaya dan memuliakan nama Yesus Kristus, dia akan murtad. Kenapa saudara-saudaraku? Di dalam dunia ini kita dikasih pilihan. Pilihan apa yaitu? Pilihan yang paling menggiurkan, yang paling menggairahkan di dunia ini adalah harta, uang. Uang adalah sumber segala dosa. Uang juga bisa sebagai sumber daripada kebahagiaan. Dan uang ini di dunia itu adalah yang selalu dicari, dipuja oleh manusia di dunia ini. Sekarang pertanyaan saudara-saudaraku, apakah kita mengikut Yesus kita tidak bisa dapat duit? Atau sebaliknya? Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, yang dimaksud Tuhan Yesus adalah kita jangan pernah mendewakan harta benda di dunia ini. Saya ulangi sekali lagi, Yesus Kristus meminta para pengikutnya jangan pernah mendewakan harta benda di dunia ini. Apakah saudara-saudara tahu banyak sekali orang-orang yang mengatakan dia pengikut Kristus, tetapi dalam kehidupannya dia mendewakan uang dan uang harta benda yang mengatur hidupnya, dan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus Kristus itu hanyalah sebagai topeng belaka. Kita bisa lihat sekeliling kita banyak juga saudara kita yang mengaku bahwa dia pengikut Yesus Kristus, tapi dia melakukan korupsi. Banyak saudara-saudaraku. Korupsi, memperkaya diri sendiri, menimbun harta yang diambil dari uang rakyat, itu banyak sekali. Baik itu oknum yang bekerja sebagai pejabat negara ataupun yang bekerja di dalam gereja dan lain sebagainya. Jadi saudara-saudaraku, kita dipertontonkan banyak orang mualaf karena wanita, karena pria, karena harta. Memang itu sudah ada tertulis di dalam kitab Wahyu bahwa akhir zaman akan semakin banyak nabi-nabi palsu dan akan semakin banyak orang yang murtad dan meninggalkan Yesus Kristus. Seperti yang saya katakan sekali lagi saudaraku, bahwa Yesus yang memilih kita, bukan kita yang memilih Yesus. Jadi siapkan segala pikiran Anda, tindak tanduk Anda, iman Anda. Jangan sampai Anda selama hidup di dunia ini Anda menyalibkan Yesus kedua kalinya dan Anda murtad serta menyangkal Yesus. Pastikan selama Anda hidup di dunia ini saudara-saudaraku, Anda akan mati bersama Tuhan Yesus Kristus. Akhir kata saya sampaikan kepada saudaraku, jangan hiraukan semua ocehan Juma, ocehan Donitan dan Ustadz Ali Hidayat. Mereka itu adalah bagian daripada cerita-cerita yang di kitab Wahyu.